Shalom, salam sehat kepada kita semua. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita tetap jaga kesehatan, hidup sesuai dengan protokol kesehatan, dan tetap semangat agar kita tetap bisa melakukan aktivitas di dalam kesehatan kita semua. Hari ini kita bertemu dan ingin mencoba konten yang baru di YouTube HKBP Cilincing, yaitu konten Q&A. Nah, dalam konten ini kita ingin membahas apa sih tema pelayanan kita pada tahun ini. Karena kita tahu semua di gereja kita HKBP setiap tahun mempunyai tema pelayanan yang berbeda-beda. Nah, tema pelayanan tahun ini akan kita coba gali sedikit saja melalui konten Q&A kita sekarang ini. Yuk kita ikutin konten ini. Orientasi pelayanan kita pada tahun ini, tahun 2022, adalah tahun kesehatian. Nah, tahun kesehatian ini diambil dari Filipi 2 ayat 2, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. HKBP menetapkan bahwa selama tahun 2022 ini arah pelayanan kita adalah kesehatian dan mempunyai satu tujuan di dalam melayani Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa tahun ini, tahun 2022, ditetapkan HKBP menjadi tahun kesehatian? Sebenarnya ini bukan penetapan yang baru atau bukan baru ditetapkan di tahun ini untuk menuju atau orientasi pelayanan kita adalah tahun kesehatian. Ini semua adalah rangkaian dari rencana strategi pelayanan yang ada di gereja kita HKBP, dimulai dari 2021 sampai dengan tahun 2024. Tahun 2021 yang lalu kita semua tahu bahwa orientasi pelayanan kita adalah tahun pemberdayaan. Nah, rangkaian yang kedua adalah tahun ini, tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun kesehatian di tengah gereja HKBP. Tahun kesehatian ini adalah tahun kesehatian di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Bagaimana kita semua sebagai jemaat gereja HKBP bersehati mempunyai satu tujuan, satu kesehatian untuk melayani Tuhan. Seberapa penting tahun kesehatian ini bagi jemaat, bagi kita, terutama dalam kehidupan keseharian? Ya, tentu ini penting banget. Karena kita hidup berinteraksi sosial, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di tengah-tengah persekutuan. Nah, kita tahu, kita nggak bisa tutup mata bahwa di dalam persekutuan itu, di dalam interaksi sosial, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, semuanya belum tentu sehati. Oleh karena itu, gereja ingin menciptakan, ingin mengajak semua kita agar kita mempunyai satu kesehatian di dalam melayani Tuhan. Banyak sekali perbedaan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu adalah sebuah kekayaan melalui kesehatian itu. Bagaimana perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan di dalam kesehatian itu. Coba bayangin, kalau kita semua sehati, satu tujuan di dalam melayani Tuhan, begitu indahnya kehidupan kita pastikan. Dan pasti gereja sangat berkembang. Oleh karena itu, seberapa pentingnya? Penting sekali agar kita sehati di dalam melayani Tuhan. Dan bukan hanya di dalam kehidupan persekutuan gereja, ketika kita bisa menciptakan kesehatian itu, pasti di tengah-tengah masyarakat kita bisa satu hati di dalam hidup berinteraksi sosial, di mana dimulai dari kita yang sudah biasa bersehati, yang sudah biasa mempunyai satu hati, satu tujuan, dan memaklumi perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting dan sangat harus diterapkan di dalam tahun kesehatian ini.
apa yang ingin kita capai melalui tahun kesehatian ini? Sebenarnya yang pertanyaan sebelumnya saya sudah bahas sedikit bahwa yang ingin kita capai bagaimana gereja itu bersekutu di dalam satu tujuan. Bagaimana kita semua menciptakan kehidupan yang rukun di dalam melayani Tuhan. Yang ingin dituju adalah perbedaan yang ingin memperkaya dan perbedaan yang ingin mempunyai satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Akhirnya kita bisa menghargai persekutuan itu, menghargai kasih itu, menghargai kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan kita, melalui kesehatian kita di tengah-tengah gereja ini. Oleh karena itu, melalui tahun kesehatian, kita semua diajak, saya, semua warga jemaat, untuk menciptakan kesehatian itu, untuk mempunyai satu tujuan, untuk mempunyai satu persepsi di dalam melayani Tuhan kita. Oleh karena itu, ingat, kita harus bersehati melayani Tuhan. Kiat-kiat untuk mencapai tahun kesehatian ini sebenarnya sederhana ya, menghargai perbedaan itu. Karena Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam perbedaan, dengan talenta yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan budaya dan sebagainya yang berbeda dari antara setiap individu di dalam kehidupan kita. Nah, kiatnya adalah kita bagaimana menghargai perbedaan itu. Melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memperkaya antara satu dengan yang lainnya. Lalu apa kiatnya? Hargai perbedaan. Apa kiatnya? Anggaplah perbedaan itu adalah kekuatan dan kekayaan. Apa kiatnya? Melalui perbedaan kita bisa sama-sama menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui tahun kesehatian ini, kita semua diajak agar kita mempunyai satu tujuan di dalam melayani Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Dia, untuk mengucap syukur kepadanya, dan ini adalah bentuk kita untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, tahun kesehatian diambil dari Filipi 2 ayat 2 yang berkata kepada kita semua, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semangat tahun kesehatian.